Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Peter. Nah, baru saja kita mendengar salah satu insiden yang cukup menghebohkan ya, yaitu di mana di Amerika Serikat saat mantan presiden sekaligus calon presiden Donald Trump ya, karena beliau juga mantan presiden Amerika Serikat, kemudian digantikan Joe Biden, diteruskan di Joe Biden, lalu beliau dalam masa kampanye ini juga mencalonkan diri kembali menjadi presiden Amerika Serikat. Pada saat kampanye itu ada insiden di mana beliau mendapatkan serangan senjata api yang tepat kena di telinganya gitu ya, telinganya. Dan itu dilakukan oleh sniper, siapa tadi namanya? Nanti saya tampilkan di layar ya. Nah, ini menjadi pertanyaan publik, apakah tim pengamanan itu tidak memberikan jaminan pengamanan untuk kampanye mantan dan sekaligus calon presiden di Amerika Serikat tersebut gitu ya. Yang kita tahu bahwa mereka itu paling tidak memiliki prosedur atau protokol yang cukup ketat gitu tentang pemerintahan gitu, apalagi yang menyangkut dengan kepala negara gitu ya, seorang presiden gitu maksudnya saya. Kemudian saya teringat bahwa hal ini juga pernah terjadi di Jepang ya. Nah, kalau Presiden Donald Trump ini kan dia selamat gitu, hanya terluka ya di bagian telinganya dan sempat terjadi pendarahan. Tapi kalau di Jepang kita tahu beberapa waktu lalu Perdana Menteri Jepang, siapa itu namanya, lupa, itu juga mengalami hal yang sama gitu ya, tapi beliau sampai tewas itu diserang oleh seorang pendukung atau seorang yang tidak suka dengan kepemimpinannya gitu. Nah, ini berarti menandakan bahwa politik itu sangat berbahaya gitu bagi yang tidak kuat mentalnya, bagi yang tidak memahami situasinya. Jangan pernah menganggap bahwa politik yang murni itu akan baik-baik saja jalannya gitu. Banyak sekali hal yang akan menjadi resiko gitu, bahkan tentang keselamatan nyawa sendiri gitu. Bukan hanya keselamatan nyawa sendiri, bahkan kerabat-kerabat kita juga menjadi sebuah ancaman juga gitu. Mereka juga hidupnya terancam ketika misalnya lawan politiknya ada kelompok atau ada seseorang dari lawan politik itu yang tidak suka, mereka akan menggunakan segala cara untuk melampiaskan ketidaksukaannya pada lawan politiknya itu, termasuk yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump itu, mantan presiden dan calon presiden Donald Trump ya. Kalian bisa lihat sendiri beritanya ada ya di sosial media banyak, kemudian di kanal-kanal YouTube juga sudah mulai dibahas mengenai insiden ini, karena ini kita tahu bahwa Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang superpower gitu ya, maksudnya superpower, negara yang kuat, negara yang memiliki sistem pertahanan dan sistem militer yang cukup hebat gitu ya. Ya ini sampai terjadi seperti ini, bahkan sasarannya adalah calon presiden dan mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump gitu ya. Barangkali ada kelalaian dalam sebuah protokol pengamanan acara besar gitu ya, untuk sekelas calon presiden dan mantan presiden tersebut gitu. Semoga saja tidak sampai terjadi hal yang jauh lebih parah dari ini setelah kejadian ini, karena bagaimanapun juga politik itu memang kejam, tapi demokrasi itu harus tetap dijunjung tinggi. Artinya menghormati pendapat-pendapat orang lain. Ketika misalnya pendapatnya itu berseberangan, ya mau nggak mau harus dihormati gitu ya, mau nggak mau harus dihormati, karena itu adalah salah satu prinsip demokrasi ya. Berekspresi dan berpendapat itu merupakan kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat ya, jadi harus dihormati gitu, meskipun ekspresi dan pendapatnya itu sekalipun tidak sesuai dengan opini atau argumentasi kita gitu, tapi tetap harus dihargai dan dilarang
untuk apa ya, dilarang untuk sampai menghilangkan nyawa orang lain gitu ya. Ini berkaitan dengan hak asasi manusia, apalagi setingkat pejabat kepala negara ya, gitu resikonya sebagai pejabat kepala negara. Makanya kita tidak heran bahwa setiap pejabat kepala negara ketika misalnya melakukan kunjungan di beberapa daerah ke beberapa negara, itu memang protokol pengamanannya itu jauh lebih ketat gitu ya. Apalagi kalau misalnya kepala negara itu berkunjung ke negara-negara yang katakanlah sedang mengalami konflik atau krisis politik gitu, maka pengamanannya harus ekstra ketat, harus ekstra aman ya, karena yang dilindungi adalah kepala negara, simbol dari negara itu sendiri, kepala negara, presiden ya. Ya, semoga saja kejadian ini tidak sampai membuat gaduh atau membuat huru-hara yang jauh lebih besar nanti kedepannya di politik di Amerika Serikat. Karena kalau sampai itu terjadi, bahkan misalnya isunya itu menyebar ke berbagai macam opini yang tidak perlu karena seseorang itu mengambil keuntungan dari kejadian tersebut, dan itu akan sangat kacau gitu, narasinya akan sangat berbeda-beda gitu ya. Dan itu bukan hanya menyangkut kestabilan politik di dalam negeri di Amerika Serikat, karena Amerika Serikat sebagai negara yang superpower juga gitu, artinya pengaruh politiknya itu bisa menjadi geopolitik, dan itu sangat harus diantisipasi oleh negara-negara seperti Indonesia gitu ya.